Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Taira Salsa Pradela Tiharsona dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan membuat video lagi yang tentunya untuk tugas industri. Jadi langsung aja kita ke tugasnya. Jadi judul tugasnya itu yaitu database MySQL. Jadi ada langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, kita buat satu database bernama kantor. Yang kedua, lalu buat struktur tabel seperti gambar kerja database yang telah Anda buat. Ini dia gambar kerjanya ya. Yes. Ini gambar kerjanya. Kalian bisa lihat ini gambar kerjanya ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, Anda wajib melakukan operasi di bawah berikut. Yang pertama ada insert, yang kedua ada select, yang ketiga ada update, yang keempat ada delete. Yang keempat, lakukan operasi join atau relasi dengan minimal 3 tabel. Nah, ini untuk buat video ya. Nah, di sini itu ada detail tugasnya. Jadi, ada operasi select, itu tuh tampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Yang kedua, ada operasi insert, tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisi IT, umur 28, jenis kelamin laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Yang ketiga, ada operasi update. Perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Yang keempat itu ada operasi delete. Nah, yang keempat itu ada operasi delete, ada hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Yang terakhir ada operasi join. Tampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Nah, ini ya kan aku udah liatin gambar kerjanya. Di sini ada JPTN dengan ID integer, karyawan dengan ID integer, gaji ID integer semua ya. Oke, langsung aja kita ke tugasnya. Oke guys, lanjut aja kita ke tugasnya yang intinya ya. Yang langkah awal itu kalian harus buka XMPP. Lalu kalian startin yang Apache sama yang MySQL, ini aku udah ya. Lanjutkan aku tuh bakal di CMD ya guys, jadi kalian buka file. Lanjut ke local disk, lanjut ke XMPP, lanjut ke MySQL, dan ke bin. Nanti kalian klik aja binnya, lalu kalian search CMD. Tara, sudah ada. Lanjut kita langsung aja ke tugasnya. Sebelum itu kita harus login dulu ke MySQL-nya. Karena kita sebagai users ya guys, kalian bisa ketik MySQL into root dan enter. Lanjut, passwordnya kita enter aja. Lanjut, aku bakal lihat dulu database apa yang udah di sini. Apakah database yang sekarang aku bakal pakai sudah ada? Kita lanjut aja. DB 11 RP1, galeri foto. Sini aku bakal ini kantor sesuai dengan apa yang disuruh ya. Jadi aku langsung aja ya. Kita bakal ke use kantor dulu. Kita ketik use kantor. Use kantor. Jangan lupa titik koma. Nah, ini udah ada di kantor karena
Aku mau lihat dulu soalnya, jadi aku mau bacain dulu soalnya. Bacain dulu soalnya, sebentar. Soalnya itu operasi selek ya yang pertama. Tampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Jadi, aku itu bakal ini select, kan itu ada nama, terus ada divisi ya, itu ada divisi, jadi divisi, terus ada total pendapatan ya guys, ada total pendapatan. Lanjut kita enter. Di sini aku bakal ngambil data dari tabel karyawan. Jadi aku bakal ketik from karyawan. Lanjut aku juga bakal menghubungkan tabel karyawan dan gaji berdasarkan ID karyawan. Aku bakal ketik join gaji on gaji.id underscore karyawan. Terus sama dengan karyawan dot id karyawan underscore karyawan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, enter lagi. Lanjut, aku bakal karyawan yang total pendapatannya itu lebih dari 2 juta. Nah, terus hasilnya juga untuk periode bulan Juli 2024. Jadi aku bakal ketik where total pendapatan tanda ketik ini itu tuh 2 juta ya. 2 juta and periode like 2024, aku main kutip 2024 sama bulan Juli ya, Juli 07%. Berapa persen ya guys? Persen. Kutip satu lagi, terus jangan lupa titik koma. Ting. Nah, ini ada yang udah aku bikin ya guys. Itu yang aku bilang tadi, aku udah bikin sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada kaitan marketing. Ini guys, itu pendapatannya. Lanjut aja ya, kita ke bentar ya. Bentar. Lanjut kita ke desk karyawan dulu ya. Kita ke desk karyawan dulu. Desk karyawan aja dulu ya. Di sini itu untuk nampilin struktur tabel karyawan dan database kantor. Nah, itu yang pertama ya guys, cuman aku tadi lupa. Itu ada ID karyawan, ID jabatan, ID rating, nama, divisi, alamat, umur, kelamin, status.
Nah, lanjut kita lihat dulu soalnya karena aku lupa soalnya. Yang kedua kan tadi udah ya guys, yang operasi select itu udah. Lanjut yang kedua, operasi insert. Tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisi IT, umur 28, jenis kelaminnya laki-laki, dan jabatannya itu dengan ID 3. Oke, lanjut aja kita ke chapter lagi. Nah, yang pertama, tadi guys ini kayak rada bawah banget, aku susah banget liatnya. Lanjut aja kita ketik insert info karyawan, insert info karyawan, terus kita pakai kurung buka, terus ini tuh buat ID-nya ya guys, ID apa sih namanya, ID karyawannya. Nah, lanjut aja kita kasih 3 itu ratingnya, terus kita 5, terus kan namanya itu Aldo ya, kita ketik Aldo. Nah, itu aku udah coba ya guys, Aldo. Terus kita lihat tuh jabatannya itu IT. Lanjut itu ada apa namanya, tempat tinggal. Aku mau tambahin tempat tinggal itu aku pilihnya di Cigasong aja, Cigasong ini. Terus ada umurnya 28 tahun. Lanjut ada jenis kelamin laki. Habis itu ada aktif, terus ada aku tambahin bentar guys, ini kurang koma, tanda kutip atas. Lanjut itu ada current timestamp gitu ya. Current ini kok pakai u ya, current betul. Timestamp itu pakai tanda kurung, jangan lupa titik 2. Nah, oke. Jadi itu tuh digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel karyawan di database kantor. Lanjut, kita lihat soal dulu. Lanjut kita melihat soal. Kita harus lihat cepat-cepat soal. Itu masih di sini ya guys. Lanjut aja ya, lanjut. Lanjut, aku bakal lihat yang si Aldo itu udah masuk atau belum. Kalian bisa select bintang form karyawan where namanya yaitu Aldo. Jangan lupa titik koma. Nah, udah ya. Itu ada 3 karena kan aku udah bilang waktu tadi aku tuh udah coba-coba juga ya. Aku udah coba-coba buat buat aku latih juga. Aku udah coba-coba juga.
Jadi jika ada 3 ya guys. Lanjut aja ya, kita itu yang ke 3 itu ada update operasi, betul gak? Nah, operasi update. Itu ada perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Nah, langsung aja kita ketik update gaji yang pastinya ya, karena kan mau nge-update gaji ya, pasti ya update gaji kan, nggak mungkin insert kan, nggak mungkin. Lanjut, aku enter, terus aku bakal menghubungin tabel gaji dengan tabel karyawan. Kita menggunakan ID karyawan ya guys, kita pakai join karyawan on gaji ID gaji.id kan, ID underscore karyawan. Lanjut dengan karyawan titik ID karyawan underscore karyawan. Lanjut, aku bakal mengubah nilai kolom total bonus menjadi 500.000. Oke, kita lihat ini, set total bonus jadi 500.000. 500.000 kan, benar guys? Iya benar lah, pokoknya 500.000. Lalu aku bakal memastikan kayak cuman karyawan yang namanya Budi aja yang diproses, dan untuk memperbarui datanya jadi periode Agustus 2024. Langsung aja ya, aku ketik web nama Budi. Terus N kan mau ini periode juga ya, periode like 2024 bulan 8 persen, dan ketik jangan lupa titik koma. Nah seperti ini. Nah ini udah ya guys, udah diperbarui. Nah lanjut, aku bakal menampilkan nama karyawan. Yang tadi loh, yang khusus si Budi itu yang udah aku ubah tadi. Nah kayak yang di atas kita pakai select. Aduh guys, ini gak enak banget. Select nama terus total bonus. Kok apa ya? Nama total bonus. Lanjut, habis total bonus itu kita enter. Itu fungsinya buat ngambil kolom nama sama total bonus. Jadi kayak nama karyawannya sama total bonus yang yang diterimanya sama si karyawan itu. Lanjut, aku bakal ngambil data dari tabel karyawan. Kita ketik from karyawan. Lanjut, aku bakal menghubungin tabel karyawan dengan tabel gaji berdasarkan ID karyawan. Lanjut ya guys, lanjut aja.
apa sih itu? Kita tuh mau nambahin ya, nambahin. Langsung ke abis form karyawan, aku pakai join gaji. Yang tadi tuh guys, itu sebenarnya tuh diulang-ulang ya. Gaji on, join gaji on gaji id underscore karyawan sama dengan karyawan id karyawan id underscore karyawan. Lanjut, aku bakal ini lagi biar yang ditampilannya itu cuman yang bernama Budi aja. Yang tadi kita udah ganti. Aku pakai where nama sama dengan Budi. Budi. Jangan lupa kasih titik koma, jangan sampai lupa. Karena sudah ada Budi. Lanjut. Kita ke soal dulu. Soal. Habis operasi insert, kita ke operasi update. Yang mana itu tuh buat perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi. Guys, ini kan udah berarti aku lobet. Tidak apa. Kan ini mah udah ya. Sekarang berarti kita yang bagian delete gaji. Operasi delete maksudnya. Hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan bernama Siti pada periode Juni 2024. Maaf ya guys, tadi ada kesalahan, aku tuh sedikit pusing karena update delete kayak sama gitu loh guys. Lanjut aja ya, kita kan update udah, sekarang kita ke delete aja ya. Kita ketik delete, karena kan kita mau ke delete gaji from gaji. Itu tuh buat menyatakan bahwa data yang akan dihapus berasal dari tabel gaji. Terus aku bakal iniin karyawannya kayak tadi, join karyawan on karyawan join karyawan on karyawan titik id underscore karyawan ini karyawan, terus sama dengan karyawan dot id underscore karyawan titik id karyawan. Oke, lanjut, kan itu buat si Siti ya, jadi aku bakal iniin hanya menghapus data yang milik si karyawan bernama Siti aja ya, biar yang lain itu gak kehapus, jadi cuma si Siti aja. Dan menghapus data gaji untuk periode Juni 2024. Jadi aku pakai where nama sama dengan Siti and periode like 2024. Juni itu bulan ke-6 ya. Ke-6. Terus abis itu kayaknya jangan lupa titik koma. Nah, udah. Lalu kita lihat lagi. Kita pakai select nama total bonus. Kita agak cepet ya guys, karena itu lobet. Nah, itu buat ambil kolomnya dari nama karyawan dan
jumlah total yang bakal aku terima, jumlah bonus, total bonus. Terus aku bakal ini data yang diambil itu dari tabel gaji karena informasi total bonus itu ada di tabel ini. Aku bakal tambahin form gaji. Lanjut, karena tabelnya menghubungkan gaji dengan tabel karyawan berdasarkan ID karyawan. Aku bakal tambahin join karyawan ID. Join karyawan on karyawan ID underscore karyawan lagi. Karyawan terus sama dengan gaji karena kan kita di sini membaca ya gaji ID skor karyawan. Lanjut, karena itu buat CCT jadi aku bakal ngainihin bikin particular name city biar yang ditempelnya itu CCT aja. Where nama sama dengan city apa titik kutip satu di atas dan titik koma. Oh my god guys, maaf ini ada kesalahan ya di select ini. Mari kita mari kita telaah lagi. Jangan panik kalau misalnya ada kayak gini. Mungkin itu ada kesalahan. Nah ini kenapa ada ini guys? Nah itu harus betul-betul teliti ya guys soal ini karena satu aja itu bakal bikin kalian harus ngulang lagi. Ini benar, coba ya kita coba yang itu karena itu kenapa aku ada sama dengannya. Aku pun tidak tahu kenapa aku bisa menambahkan itu. Aku pun tidak sadar guys. Ya Allah guys, ternyata masih salah. Aku bakal telah. Guys, ternyata masih ini kenapa aku tuh tipe malah ada N-nya. Oke. Kita harus santai agar semuanya beres. Harus benar-benar santai dan menghadapi itu harus tenang gitu ya guys. Jadi kita jangan panik karena kalau panik itu semuanya bakal semuanya bakal kacau gitu. Jadi harus super tenang. Ini hapus dulu ya guys, jangan lupa. Nah, bisa kan? Kata aku juga harus santai guys. Nah, udah kan? Lanjut. Kalau misalnya kalian nggak ada berarti itu sudah berhasil ya. Lanjut ke yang ke apa namanya yang soal ke berapa ke terakhir pokoknya ya. Operasi join. Tampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Oke, gaskan guys. Gaskan. Kita kerjakan dengan semangat. Lanjut, aku bakal ini select nama, terus jabatan dan total lembur. Itu untuk ambil data ya guys, data nanti yang di bawah ini. Lanjut, aku bakal kasih form karyawan karena itu tuh data utama kita itu
diambilnya dari tabel karyawan. Kita ketik karyawan. Jangan sampai ada typo lagi ya guys. Oke. Lanjut, aku bakal ngehubungin tabel karyawan dengan tabel jabatan berdasarkan ID jabatan. Lanjut aja guys, join jabatan. Jabatan on jabatan titik ID karyawan titik ID underscore karyawan untuk join jabatan on jabatan ID karyawan itu kan. Nah terus yang di sininya itu ada karyawan dot ID underscore karyawan .id karyawan. Lanjut, terus aku juga bakal menghubungin tabel karyawan dengan tabel gaji berdasarkan ID karyawan. Kita copy aja ya ini, biar tinggal diganti aja kan. Kita pilih ini ganti ke jadi gaji. Aduh, mana sih? Guys, aku lupa ini tuh harus begini. Kita ganti ini jadi gaji. Ini juga ganti jadi gaji. Nah, kalau udah, kalian bisa enter lagi. Terus aku bakal nampilin data karyawan yang bekerja di divisi marketing aja. Aku bakal where divisi sama dengan marketing. Jangan lupa titik koma. Error guys. Sebentar. Ini ada yang salah. Seperti tadi kita harus super duper tenang dan teliti. Bentar, aku telah dulu. Guys, ini ada kesalahan. Ini tuh harusnya jabatan ya, bukan karyawan. Oke, kita coba ya. Mari kita coba. Apakah betul salahnya di situ? Kataku juga ini tuh harus super teliti ya. Nah, di sini kita ganti jadi jabatan. Ini karyawannya. Jabatan. Terus ini juga kenapa pada manusia jabatan? Ya Allah, jabatan. Terus ini juga aku pakai karyawan.id jabatan harusnya ya. Dulu kenapa kurang teliti gini? Jabatan. Terus yang ini kita sayang lagi. Join gaji on gaji ID karyawan. Aduh, ini lagi tipe guys. Kenapa ya? Kalau karyawan aja. Terus lanjut kita ke yang ini. Oke, harus benar sih guys, karena kayak udah benar kan. Tada, sudah selesai dan jadi ini dia yang ininya marketingnya di divisi marketing. Ini tuh kenapa ada 3? Karena ya aku tuh udah bilang ya guys sekalian, karena aku tuh udah bikin. Nah mungkin ya guys itu aja tugasnya, karena ya udah selesai tugasnya kan. Yang mana itu operasi select udah, operasi insert udah, operasi update udah, operasi delete udah, dan operasi join udah. Sekian aja ya video tugas dari aku. Mohon maaf
bila ada banyak kekurangan dan tadi terjadi error karena aku kurang teliti dan mungkin bisa juga kita sama-sama lagi belajar. Aku lagi belajar, jadi wajar ya kalau misalnya ada sedikit kesalahan karena kekurang telitian aku. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.